Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tangguh Disana Pinasti dari kelas S1E Pariwisata. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bu Sri Wahyuni dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadiran dari Allah Subhanahu Wa Taala atas semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan siang sore hari ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Potensi Wisata Bahari di Kepulauan Seribu. Seperti yang kita ketahui, pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang pemasukan daerah maupun negara. Pariwisata itu semakin dikembangkan supaya dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara dan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Wisata bahari merupakan salah satu potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di Jakarta ini, terutama di kawasan Kepulauan Seribu. Wisata bahari merupakan kegiatan wisata yang berkaitan dengan laut, pantai, ataupun danau. Kepulauan Seribu merupakan lokasi pelestarian alam bahari yang terletak di bagian utara Provinsi DKI Jakarta. Daerah ini dinamakan Kepulauan Seribu karena terdapat banyak sekali pulau di kawasan ini. Kawasan Kepulauan Seribu telah menjadi taman nasional dengan nama Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu. Di tempat ini juga terdapat berbagai biota laut seperti ikan-ikanan, terumbu karang, rumput laut, dan penyu yang masih dikonservasikan sampai sekarang. Taman Nasional Kepulauan Seribu memiliki berbagai jenis terumbu karang di perairannya. Terumbu karang ini dilestarikan supaya tidak punah dan tetap berkembang. Terumbu karang ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pariwisata, obat-obatan, dan juga dapat mencegah terjadinya abrasi pada pantai. Sementara itu, berbagai jenis tumbuhan langka dan hutan mangrove, hutan bakau juga dilestarikan di kawasan Kepulauan Seribu. Potensi bahari yang besar ini pun dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Kegiatan pariwisata yang berlangsung di Kepulauan Seribu ini antara lain dapat menyelam, berselancar, memancing, wisata pendidikan, berjemur di pantai, dan lain-lain. Pemandangan terbenamnya matahari atau sunset di kawasan ini juga menjadi hal yang indah bagi wisatawan untuk disaksikan sambil berjemur di pantai. Sebagian pulau di kawasan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana akomodasi bagi wisatawan yang ingin menginap. Besarnya potensi wisata bahari di Kepulauan Seribu dapat menarik wisatawan dan menjadi keuntungan tersendiri bagi wilayah ataupun masyarakatnya yang tinggal di sana. Mereka memanfaatkan besarnya potensi wisata untuk menyewa atau menjual berbagai fasilitas yang menunjang kegiatan pariwisata di sana seperti sarana akomodasi, transportasi, dan masih banyak lagi. Banyak hotel ataupun penginapan didirikan sebagai tempat menginap para wisatawan. Mereka juga menyediakan perahu sebagai sarana transportasi para wisatawan yang akan menuju tempat lain dan disewakan kepada pengunjung. Sehingga potensi pariwisata di kawasan Kepulauan Seribu ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, pemerintah belum semaksimal mungkin untuk memanfaatkan potensi pariwisata yang berada di Kepulauan Seribu ini. Masih banyak pulau-pulau yang di sana yang belum dimanfaatkan dan tidak berpenghuni. Seharusnya pemerintah juga memanfaatkan pulau-pulau tersebut sebagai memaksimalkan kegiatan berpariwisata di Kepulauan Seribu. Dengan demikian, pendapatan dari potensi pariwisata tersebut dapat bertambah dan meningkat di setiap tahunnya. Di akhir pidato ini, saya juga berharap supaya teman-teman semakin senang mengunjungi tempat-tempat pariwisata di Indonesia serta semakin bangga dan bersyukur atas kekayaan alam Indonesia yang indah ini. Demikian pidato singkat yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf juga apabila terdapat informasi yang salah. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman dan kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.